Kenakalan dua pemuda remaja mencengangkan di kota Kendari. Dua remaja melakukan tindakan kriminal karena iseng ingin mendapatkan uang seorang juru parkir yang ternyata masih remaja juga dan tulang punggung keluarga. Patir seorang remaja yang dikenal tak hanya sekolah, dirinya pun tulang punggung keluarga pasca sang ayah berpulang. Harus kerja di usia muda, dirinya pun bekerja sebagai guru parkir. Jadi juru parkir, dirinya pulang sekolah dan kerja di Jalan Sauso, kota Kendari. Mencari nafkah dikenal sebagai anak yang bertanggung jawab. Keluarga Patir bahkan menyebutkan, Patir meskipun larut pulang malam, namun selalu membawa makanan untuk keluarganya, untuk adik-adik. Patir di usia 17 tahun meskipun dirinya jadi juru parkir, namun dirinya selalu bekerja usai pulang sekolah. Bahkan menurut guru dan teman-teman sekolah tak pernah terganggu oleh kerjaan Patir. Dikenal sebagai anak yang baik, ramah, punya banyak teman, tak ada masalah. Patir sendiri tak pernah malu dengan pekerjaannya. Di tanggal 3 November 2023, Patir ditemukan tak bernyawa jam 3 subuh di Jalan Sauso dengan kondisi tragis penuh cairan merah. Menurut teman sesama juru parkir, Patir sendiri diserang beberapa orang dan membawa senjata tajam hingga akhirnya Patir terjatuh dan dibawa ke rumah sakit dengan kondisi yang sudah tak terselamatkan. Kejadian ini pun langsung dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Tak lama, pihak yang berwajib pun datang ke TKP mengabari keluarga Patir. Usai Patir dilakukan otopsi, dikembalikan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman. Pihak yang berwajib pun menyelusuri pelaku lewat CCTV dan juga interogasi teman Patir, saksi yang ada di TKP. Beberapa hari kemudian para warga pun memblokir jalan, meminta untuk mendesak pihak yang berwajib menyelesaikan kasus ini. Mengingat nampaknya daerah tersebut kurang aman, Patir yang baik pun berpulang oleh pelaku yang tak bertanggung jawab. Para warga menginginkan pelaku segera diamankan dan diberi hukuman seberat-beratnya untuk permasalahan ini lebih aman lagi. Sempat susah pihak yang berwajib memecahkan kasus ini, mengingat saat itu CCTV tengah malam nampak tak jelas, namun ternyata berkat kerja keras pihak yang berwajib, pelaku penghabisan atas Patir juru parkir yang ditemukan sudah tak bernyawa dipecahkan pihak yang berwajib. Pihak yang berwajib tahu siapa pelakunya dan mengamankan dua pelaku. Satu, Ilham berusia 17 tahun diamankan di rumahnya sendiri dan diinterogasi. Tak lama pelaku kedua pun diamankan bernama Gunawan atau Gun berusia 17 tahun juga. Gun saat itu sempat melawan saat diamankan, namun berkat kerja keras pihak yang berwajib akhirnya Gun pun didor dan berhasil diamankan. Di rumah Gunawan juga pihak yang berwajib mengamankan senjata tajam jenis palu dan juga jenis tajam pisau kecil. Mereka pun berdua mengakui kalau mereka pelakunya dengan motif menginginkan uang yang dimiliki Patir hasil kerja keras Patir sebagai juru parkir. Kronologinya akhirnya diceritakan Ilham dan Gunawan. Saat itu keduanya berboncengan malam hari dengan motornya, mempunyai uang 40.000 dari uang tua Gunawan. Saat itu keduanya membeli miras dan mabuk. Tak lama mereka berencana ke rumah temannya, namun ternyata temannya tak ada. Mereka berencana pulang, namun saat perjalanan pulang melihat Patir dengan temannya sedang menghitung uang parkir. Ilham dan Gunawan pun menghampiri mereka dan memaksa Patir memberikan uang kepada mereka, namun nampaknya Patir menolak, apalagi uang tersebut untuk dibelikan miras. Patir melawan dan mempertahankan uangnya tanpa Patir tahu. Mereka membawa senjata tajam palu dan juga pisau kecil. Tak lama mereka pun langsung menganiaya Patir dan menikam Patir beberapa kali hingga akhirnya Patir pun terjatuh mengeluarkan cairan merah. Usai melihat Patir terjatuh, Ilham dengan Gunawan pergi meninggalkannya begitu saja. Usai mereka pergi, teman Patir pun langsung menjerit dan meminta bantuan dari para warga hingga akhirnya membawa Patir ke rumah sakit namun tak tertolong. Keluarga Patir yang merasa kaget tak menyangka kehilangan sang anak bertanggung jawab dan juga tulang punggung keluarga. Bahkan selama ini pun mengungkapkan kerja keras Patir hanya untuk keluarganya, kini kehilangan Patir untuk selamanya. Tak hanya keluarga yang sedih, namun teman-teman dan guru Patir pun merasa kehilangan. Ilham dengan Gunawan diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya divonis 15 tahun penjara. Ternyata ini bukanlah kejahatan mereka. Sebelumnya memang mereka selalu melakukan pemalakan terhadap beberapa orang jualan di usia mereka yang terbilang masih muda. Karena pergaulan Ilham dengan Gunawan pun menjadi seperti ini, keluarga Ilham dan Gunawan pun tak menyangka anak mereka jadi seperti ini. Mereka sendiri memang sudah tak mau lagi sekolah. Mereka lebih memilih bergaul dengan teman-temannya. Namun ternyata di belakang keluarganya mereka melakukan kejahatan yang tak pernah disangka-sangka. Bahkan kini mereka tak hanya memalak uang, namun menghabisi orang yang penuh kerja keras yang sama usianya dengan mereka. Keluarga Ilham dengan Gunawan pun sempat meminta maaf pada keluarga korban, namun nampaknya semua sudah terlambat. Kehilangan untuk selamanya, pedih untuk keluarga korban.
Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.